Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalian sudah siap belajar? Jika sudah siap belajar, simak dengan baik video berikut ini. Materi hari ini yaitu tentang suhu dan kalor. Ingat-ingat ya, materi hari ini tentang suhu dan kalor. Setiap benda memiliki sifat yang berbeda jika didekatkan dengan sumber panas. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas, benda dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Diingat-ingat ya, berdasarkan kemampuannya menghantarkan panas itu ada dua, dibedakan menjadi dua, yaitu konduktor dan isolator. Konduktor dan isolator. Tadi apa itu konduktor? Nah, konduktor adalah bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Diingat-ingat ya, bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik itu konduktor. Contohnya, benda dari bahan logam seperti besi, baja, dan aluminium. Kemudian yang isolator. Isolator adalah bahan yang sulit, bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Sulit menghantarkan panas atau tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Nah, contoh bendanya yaitu benda dari bahan plastik, kaca, dan kayu. Ya, diingat-ingat, kalau konduktor tadi bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik, sedangkan isolator adalah bahan yang sulit, bahkan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik. Pengaruh suhu terhadap pemuaian atau penyusutan. Ini pengaruh suhunya terhadap pemuaian atau penyusutan. Pemuaian itu sama ya dengan penyusutan. Nah, perubahan suhu pada suatu benda akan mempengaruhi bentuk, wujud, dan ukuran benda. Jika suhu mengalami kenaikan, benda akan memuai atau bertambah ukuran dan volumenya. Jadi diingat-ingat, jika suhu mengalami kenaikan, benda akan memuai atau bertambah ukuran dan volumenya. Nah, kemudian jika suhu mengalami penurunan, benda akan menyusut atau mengalami pengurangan ukuran dan volumenya. Diingat-ingat ya, tergantung suhunya. Jika suhunya naik, mengalami kenaikan, benda itu akan bertambah ukurannya atau volumenya. Nah, jika suhu mengalami penurunan, berarti benda akan menyusut atau mengalami pengurangan ukuran dan volumenya. Nah, berikut beberapa cara untuk mengatasi pemuaian dan penyusutan benda akibat perubahan suhu. Ini ya, diperhatikan cara untuk mengatasi pemuaian atau penyusutan ya, pemuaian dan penyusutan. Yang pertama, sambungan rel kereta api dibuat tidak rapat agar tidak melengkung ketika terjadi pemuaian pada siang hari. Siang hari karena panas pasti suhunya naik ya. Nah, rel kereta api itu biasanya bisa memuai kalau relnya itu dipasang secara rapat. Jadi maka dari itu rel kereta api itu dibuat tidak rapat, renggang ya, agar tidak melengkung. Kalau melengkung bahaya nanti. Itu disebabkan oleh pemuaian, kenaikan suhu pada siang hari.
Kemudian kaca jendela dipasang lebih longgar dengan bingkainya agar kaca tidak pecah. Jadi kaca jendela-jendela di rumah kalian atau di gedung-gedung ya, di mobil, nah itu biasanya dipasang lebih longgar agar saat terjadi kena panas sinar matahari ya, tidak mengalami pemuaian. Kalau terjadi pemuaian nanti bagaimana? Pecah ya, nanti kacanya pecah. Atau retak ketika memuai, pecah atau retak ketika memuai. Nah, kemudian yang ketiga C atau C, kabel pada tiang listrik dipasang lebih kendur agar tidak putus ketika mengalami penyusutan pada malam hari. Oh, jadi ketika kalau malam hari itu dingin ya, dingin, jadi tidak menyusut. Nah, kabel itu di listrik, kabel di jalan raya itu kabel listrik, nah itu dipasang agak kendur. Biar beda lagi kalau tadi kaca atau rel itu siang hari memuai. Nah, kalau kabel itu malam hari mengalami penyusutannya. Karena udara malam hari dingin. Jadi kalau mengalami penyusutan akan bagaimana? Akan mengalami kabelnya tadi akan kencang. Ya. Dan terjadi putus. Makanya kabel itu dipasang agak kendur. Nah, kemudian perpindahan panas atau kalor. Panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi. Kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Kalor dapat berpindah dari suatu benda ke benda lain melalui 3 cara, yaitu sebagai berikut. Jadi panas atau kalor merupakan salah satu bentuk energi ya. Kalor akan berpindah dari benda bersuhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Jadi kalau yang mempunyai suhu tinggi itu akan berpindah ke benda yang bersuhu rendah. Ya, diingat-ingat ini memiliki 3 cara, melalui 3 cara. Yaitu sebagai berikutnya. Yang pertama yaitu radiasi. Apa itu radiasi? Radiasi merupakan perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Biasanya radiasi disertai cahaya. Nah, biasanya karena ada sinar radiasi ya itu. Nah, itu cahaya seperti disertai cahaya. Contoh, panas matahari sampai ke bumi meski letak matahari berada di luar angkasa. Karena ada sinar tadi ya, radiasinya. Jadi panasnya sampai ke bumi. Yang kedua, tubuh terasa hangat saat berada di dekat api unggun. Nah, itu terjadi radiasinya dari api. Ketiga, pakaian yang semula basah menjadi kering setelah dijemur di bawah terik matahari. Sudah paham ya? Radiasi tadi apa? Perpindahan panas tanpa disertai zat perantara. Diingat-ingat, perpindahan panas tanpa disertai zat perantara itu radiasi. Nah, kemudian konveksi. Apa itu konveksi? Konveksi merupakan perpindahan panas yang disertai perpindahan zat perantaranya. Jadi ada zat perantaranya. Jika partikel berpindah, terjadilah perambatan kalor. Setelah terjadi perambatan kalor, kemudian terjadi konveksi. Konveksi terjadi pada zat cair dan gas, udara atau angin ya. Nah, contohnya gerakan naik turunnya gelembung udara dalam air saat memanaskan air. Jadi kalian bisa perhatikan ya. Jika kalian saat memanaskan air itu ada gerakan naik turunnya gelembung udara dalam air yang kalian panaskan itu. Itu dinamakan konveksi, contoh dari kejadian konveksi ya. Kemudian yang kedua yaitu terjadinya angin darat
dan angin laut. Nah, itu merupakan juga contoh dari konveksi. Kemudian konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Diingat-ingat ya, konduksi tadi apa? Perpindahan kalor pada suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel-partikelnya. Contohnya sekarang. Yang pertama, benda logam jika ujungnya dipanaskan akan terasa hangat atau panas. Ya, kalian bisa melakukan percobaan. Kalau ada logam, nah kalian panaskan ujungnya. Nah, kemudian akan terasa hangat atau panas. Yang kedua, knalpot motor menjadi panas setelah mesin dihidupkan beberapa lama. Bisa kalian saat pergi ke sekolah diboncengkan ayah, abi, ya. Nah, itu naik motor. Nah, dari rumah yang semula dingin kemudian dihidupkan, dibuat jalan sampai ke sekolah, pasti knalpotnya itu mengalami panas. Jadi panas ya, menjadi panas. Nah, itu merupakan contoh dari konduksi. Kemudian yang ketiga yaitu mentega meleleh setelah dipanaskan di atas penggorengan. Jadi kalian bisa juga melakukan percobaan. Mentega yang awalnya beku ya, beku padat itu. Nah, kalian taruh di penggorengan kemudian panaskan. Nah, itu kemudian akan meleleh. Nah, itu merupakan konduksi, contoh dari konduksi. Nah, bagaimana dengan pembelajaran tadi? Apakah kalian sudah memahaminya? Jika kalian kesulitan memahaminya, bisa kalian ulang-ulang ya videonya. Atau bisa juga dibaca modulnya. Dibaca kembali agar kalian benar-benar memahaminya. Saya ucapkan jazakumullah khairan karena sudah menyimak dengan baik video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.